Baik, para pemirsa UGTV sekalian, kita sekarang memasuki sesi yang ketiga dari pemaparan Pak Raden masih ya, yang terkait dengan perangkat lunak untuk AI. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang alat pengembangan dan pelatihan model AI ini, salah satu jenis perangkat lunak AI, yaitu sebelum kita nanti membahas juga ternyata ada juga perangkat lunak untuk end user begitu. Dipersilahkan Pak Raden. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Pemirsa yang budiman, saya coba lanjutkan. Tadi sudah dibahas tentang beberapa jenis ya atau framework yang dapat digunakan untuk pengembangan AI. Nah, yang berikutnya adalah no-code AI platform atau framework yang tanpa code ya. Nah, platform ini memungkinkan pengguna untuk membangun, melatih dan menerapkan model AI tanpa menulis kode ya. Nah, ini sangat berguna bagi individu atau organisasi yang tidak memiliki tim programmer ya, programmer dalam bidang AI. Nah, karakteristik utamanya adalah antarmuka grafisnya intuitif, kemudian model AI-nya siap pakai, otomatisasi proses maupun kemudahan penggunaan. Artinya kalau kita lihat di situ otomatis proses itu jadi Anda tidak perlu melakukan data cleaning ya, misalnya tadi data collecting, cleaning, pemilihan fitur dan sebagainya itu dilakukan secara otomatis oleh modelnya atau oleh no-code ini ya. Nah, kemudian contoh platform ya no-code AI itu adalah misalnya Google Cloud AI Platform. Jadi beberapa raksasa IT itu menyediakan platform-platform yang tidak memerlukan programmer tapi bisa memanfaatkan AI ya. Jadi Google Cloud AI Platform atau Vertex AI, kemudian juga Microsoft ya, Azure Machine Learning Studio. Nah, itu juga menyediakan antarmuka visual yang tinggal drag and drop gitu ya. Kemudian ada lagi Amazon SageMaker Canvas nih. Amazon ya terkenal sebagai raksasa e-commerce ya, AWS ya, Amazon Web Service ya. Itu memungkinkan analisa bisnis untuk mengembangkan model machine learning tanpa menulis code-nya. Kemudian ada data robot ya, termasuk juga yang menyediakan platform untuk kemudahan pengguna. Ada Loop dari Microsoft juga. Kemudian ini dari Google lagi ya, Teachable Machine atau Google ya, berbasis pada web ya. Kalau yang tadi itu artinya Anda mengembangkan tanpa menulis kode, tapi ada yang berbasis web, ada yang platform Google gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya ya dengan menggunakan no-code AI ya? Artinya kalau yang tadi developer yang menggunakan platform-platform seperti yang Python atau TensorFlow dan sebagainya itu intinya akan membuat aplikasi sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kalau yang no-code AI ini ya, itu ada kelebihan, ada kekurangannya juga ya. Di antara keuntungannya adalah atau kelebihannya aksesibilitas ya, memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam pengembangan AI karena tadi tidak harus menjadi programmer ya. Kemudian kecepatan pengembangannya relatif lebih cepat dibandingkan tadi yang model framework developer tadi ya. Kemudian biayanya lebih rendah ya, karena mengurangi kebutuhan akan tim untuk data scientist-nya. Artinya data collecting, data smoothing atau data filtering tadi dilakukan oleh sistem ya dengan algoritma tertentu gitu ya. Kemudian fokus pada bisnis ya, memungkinkan para ahli yang pada domainnya itu langsung menerapkan AI pada masalah bisnis mereka ya. Jadi kalau misalnya tadi no code misalnya seorang manajer misalnya pemasaran menggunakan platform ini untuk melakukan prediksi atau melakukan namanya business intelligence gitu ya, untuk memprofile pesaingnya seperti apa dan sebagainya, itu bisa menggunakan yang no code AI platform tadi. Nah, keterbatasannya jadi tadi kelebihannya aksesibilitasnya mudah, kecepatan pengembangannya lebih tinggi, biaya rendah dan fokus pada bisnis. Sementara kekurangannya fleksibilitasnya terbatas. Artinya Anda tidak bisa membuat sesuai dengan keinginan Anda, artinya ya hanya yang disediakan oleh sistem tersebut ya. Kemudian kontrolnya kurang mendalam, artinya ya tadi misalnya Anda mengubah algoritma supaya lebih cepat, Anda optimize algoritma itu tidak bisa dilakukan. Itu hanya bisa dilakukan pada platform ya AI yang tadi oleh programmer gitu ya. Kemudian ketergantungan pada platform ya, artinya ya dengan Anda menggunakan platform yang no code tadi ya mau nggak mau ya fitur yang Anda tergantung pada fitur yang disediakan ya. Kalau semakin lengkap ya semakin baik gitu ya.
Oke, kemudian kita lanjut alat pengembangan pemodel AI ya. Tadi yang kaitannya dengan programming ya. Mungkin kan di awal tadi sudah sudah coba dijelaskan. Nah, intinya AI itu software AI itu sebenarnya sudah lama juga ya, seperti Lips, kemudian Prolog ya, itu sudah tahun 50-an sudah ada, tapi memang masih terbatas gitu ya kemampuannya. Nah, tapi sekarang itu dengan perkembangan hardware, artinya software itu sebenarnya sudah dirancang dari awal, itu sudah memungkinkan seperti itu, tapi belum ada hardware-nya. Nah, dengan adanya perkembangan hardware yang demikian pesat, maka perkembangan AI itu, kalau dulu istilahnya tahun saya 92-an itu biasanya belum ada mesin yang digunakan untuk training data besar ya, tapi dengan adanya sekarang model seperti GPU dan sebagainya, itu kemampuannya yang luar biasa ya untuk komputasi data besar itu dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah, itu pemrograman AI diklasifikasikan menjadi yang tadi Integrated Development Environment atau IDE, kemudian ada yang programming yang general ya, kemudian ada yang visual gitu ya, ada beberapa jenis gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini misalnya untuk IDE itu contohnya adalah PyCharm ya, termasuk yang masuk ke klasifikasi Python yang untuk AI ya. Kemudian ada tadi bahasa pemrograman untuk AI ya, tadi karakteristiknya seperti kalau developer seperti dalam modelnya machine learning tadi, ya, sifatnya fleksibilitasnya tinggi, artinya Anda bisa membuat sesuai yang Anda inginkan. Tapi kalau yang no code AI tadi tidak bisa gitu ya. Kemudian akses pustaka dan framework-nya yang luas, artinya library yang disediakan oleh beberapa framework itu bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Untuk machine learning, deep learning artinya Anda bisa misalnya mengcompare ya, atau membandingkan misalnya apakah satu algoritma itu lebih efisien dibandingkan yang lain. Anda bisa combine, kemudian Anda bisa tuliskan aplikasinya dan Anda bisa lihat hasilnya gitu ya. Kemudian performanya optimal ya, seperti tadi kan, kalau di sini Anda bisa milih algoritma kira-kira yang lebih cocok untuk tipe data seperti ini, algoritma yang mana, sehingga itu akan menghasilkan performa yang optimal. Kemudian komunitas pengembangan yang besar ya, seperti program-program open source itu mempunyai dukungan yang besar ke komunitas ya, artinya program-program berbasis open source itu akan berkembang dan itu penggunanya luas, sehingga kalaupun ada bug atau ada kelemahan, itu akan segera diatasi karena demikian masifnya pengguna yang ada di luar gitu ya. Nah, di sini beberapa yang populer itu tadi ya, terkaitannya dengan yang programmer tadi, ada TensorFlow tadi sudah ya, TensorFlow, Python, nah ini NumPy dan Pandas itu biasanya untuk manipulasi dan analisis data. Nah, kalau ya orang-orang image processing itu menggunakan itu ya. Kemudian NLTK, Spicy pustaka untuk NLP. Nah, ini untuk pengolahan bahasa natural, artinya si sistem AI mampu mengenali bahasa seperti bahasa manusia gitu ya. Kemudian OpenCV ini ya cukup terkenal ya untuk computer vision, biasanya untuk pengolahan misalnya deteksi wajah dan sebagainya menggunakan OpenCV ya platformnya. Ya, kemudian di sini ada beberapa yang cukup populer juga, ada R programming atau bahasa pemrograman R. Ini biasanya untuk statistik ya, mensupport library untuk proses-proses statistik ya, regresi dan sebagainya, termasuk visualisasi ya. R itu juga termasuk open source ya. Kemudian Java ya, ini yang bahasa pemrograman general yang sudah established lama ya, mampu juga digunakan untuk AI skala besar ya, untuk deep learning ya. Kemudian C++ ya, termasuk ini yang visual ya. Kemudian JavaScript maupun Julia. Nah, ini termasuk Julia ya, bahasa pemrograman komputasi numerik ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya untuk bahasa-bahasa itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya tadi kurang lebih sama ya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi kontrol penuh, fleksibilitas tak terbatas, performa tinggi, akses ekosistem yang kaya atau library-nya lumayan banyak gitu ya, karena tadi didukung oleh komunitas yang banyak yang meng-create library sesuai dengan kebutuhannya. Akhirnya kalau digabung jadi library-nya bertambah semakin banyak. Keterbatasannya tadi pembelajarannya lebih curam, waktu pengembangannya lebih lama dan membutuhkan keahlian teknis. Nah, ini keterbatasan dalam model pengembangan atau framework AI itu seperti itu ya. Ya, pembelajarannya lebih curam atau
waktu pengembangan lebih lama karena dia harus misalnya memilih algoritma yang tepat, mencoba, menguji dan sebagainya. Kemudian membutuhkan keahlian teknis tadi ya, harus punya background programming untuk yang model seperti ini. Ini summary-nya tadi ya, no code AI platform, kemudian visual programming AI, bahasa pemrograman untuk AI. Jadi ada bercontoh tadi Google Cloud AI platform, ya, Vertex AI, Auto ML, Microsoft Azure tadi ya, machine learning studio, kemudian Amazon ya, dengan AWS-nya, ada robot, loop, enable machine. Kemudian yang visual itu ada Scratch, ya. Kemudian ada Blocky, Node-RED, K-Mine ya, ini biasanya untuk data miner ya, atau menambang data itu ya, atau rapid miner itu biasanya kaitannya dengan big data analysis ya, biasanya untuk orang-orang bisnis itu bikin BI ya, business intelligence itu dengan miner ya, mining data dari yang ada di internet ya. Nah, untuk yang pemrograman AI sendiri ya, yang terkenal tuh Python ya, yang kalau dulu tuh ya ada termasuk R tadi, Java, C, JavaScript dan Julia. Kemudian kita lihat, nah tadi klasifikasi berikutnya adalah tadi yang untuk developer. Nah, ini yang kaitannya dengan annotation data ya, data annotation tools ya. Jadi untuk melatih model supervised learning dan data perlu diberi label atau anotasi. Nah, perangkat lunak untuk membantu dalam proses tersebut memungkinkan pengguna untuk menandai gambar, teks, audio, dan video ya. Contohnya adalah label box ya, Scale AI. Tadi ada Amazon SageMaker Ground Truth ya. Ini adalah tools ya, alat bantu ya tadi untuk mempermudah misalnya pemrosesan data selanjutnya untuk AI gitu ya. Kemudian platform pengembangan berbasis cloud ya. Nah, seperti tadi AWS ya, Amazon Web Service ya, itu Google Cloud, Microsoft Azure tadi menawarkan platform lengkap dengan pengembangan AI termasuk akses ke sumber daya komputasi kuat, artinya GPU, CPU, artinya menggunakan cloud computing gitu ya. AWS tadi beberapa platform ini yang ada di industri gitu ya, atau di pasar gitu ya. Kemudian selanjutnya perangkat lunak untuk development dan inferensi model AI. Nah, kita lihat lagi klasifikasinya ya. Jadi kalau kita lihat di grafik di bawah itu ada yang lebih fleksibel tapi kurang optimize, ada yang ada yang sangat fleksibel tapi kurang optimize, ada yang tidak kurang fleksibel tapi lebih optimize. Itu tergantung dari keperluannya ya. Ini kalau kita lihat dari situ ada framework development model atau model development framework. Misalnya tadi memungkinkan dikemas atau disajikan sesuai dengan keinginan user ya, itu menggunakan API yang diinginkan gitu ya, dengan framework TensorFlow ya, Torch ya, kemudian Fast AI ya, maupun diintegrasi dengan library-nya machine learning gitu ya. Lanjut ke perangkat inferensi berbasis cloud ya. Inferensi itu sistem pengambilan keputusan atau penalaran istilahnya ya, kalau dalam AI konsepnya ya. Jadi penilaian cloud menawarkan layanan untuk menjalankan inferensi model dalam skala besar ya. Seringkali optimasi latensi rendah dan throughput-nya tinggi. Contohnya tadi ada AWS, SageMaker Inference, Google AI Platform Prediction ya, Azure Machine Learning Inference. Jadi itu menyediakan tadi tools untuk tadi mengklasifikasi ya, menalar ya, artinya mengambil suatu dari berbagai model tadi kira-kira kesimpulannya apa atau hasilnya seperti apa, itu menggunakan inference engine-nya ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi nih perangkat lunak untuk inferensi perangkat edge ya. Tadi ada edge computer, nah di sini edge inference software. Jadi yang sudah embedded gitu ya. Kalau kita lihat di sini untuk kasus di mana inference perlu dilakukan secara lokal pada perangkat misalnya tadi kamera pengawas. Nah, bagaimana atau mobil otonom itu? Jadi kamera mampu misalnya tadi melakukan inferensi ya. Misalnya yang dilihat atau yang tertangkap di kamera itu obstacle atau misalnya bukan, atau misalnya apakah objek bergerak atau benda mati misalnya. Seperti itu di-embed ke dalam tadi hardware-nya ya. Nah, di situ dilengkapi dengan software yang mampu tadi untuk mengklasifikasikan atau tadi melakukan inferensi atau penalaran ya objek-objek tadi. Kemudian perangkat khusus seperti misalnya TensorFlow Lite ya atau ONNX Runtime digunakan untuk menjalankan model yang dioptimalkan pada sumber daya yang terbatas. Artinya yang model-model kecil tadi model-model
smart system atau smartphone itu di embed ya, karena kan komutasinya terbatas, tidak seperti misalnya superkomputer yang komutasi tidak terbatas, maka diperlukan software juga yang di customize ya sesuai dengan tingkat kecanggihan perangkatnya atau tingkat ketersediaan resource dari perangkatnya tersebut ya. Kemudian kita lanjut nih ya, tadi nah di sini ada Docker dan Kubernetes ya. Nah, container dan orchestration tools. Jadi intinya untuk mengatur atau mengelola sumber daya. Kalau kita lihat di situ Docker itu berada di, jadi level paling dasarnya itulah hardware-nya tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Sultan tadi ya, ada berbagai macam hardware. Kemudian di atas hardware itu ada namanya level operating system atau sistem operasinya. Kemudian dari Docker ya, karena container. Nah, ini sesuai dengan di custom atau di di custom atau didesain gitu ya, dirancang untuk sesuai dengan kebutuhan. Kita mau misalnya mau running model komputasi, model seperti apa, misalnya berapa besar datanya dan sebagainya ya. Apakah misalnya memproses data image atau data numerik atau mungkin data audio dan sebagainya, itu mempunyai karakteristik yang berbeda gitu ya, atau kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya, sehingga perlu adanya organizer tadi ya, tools organizer tadi ya. Kemudian ada ya, Kubernetes itu sama ya, intinya many host, jadi intinya ini bisa berbasis cloud ya. Ya, kemudian perangkat untuk manajemen dan pemrosesan data yang berikutnya. Kalau kita lihat di sini, nah sebelum ada AI, database juga sudah berkembang dan termasuk software-nya ya. Jadi kalau awal-awal dulu saya di BIS ya, kemudian SQL ya. Nah, ada juga sekarang berkembang NoSQL karena intinya kenapa muncul NoSQL, karena struktur datanya itu tidak semuanya terstruktur ya. SQL berarti yang model-model terstruktur gitu ya datanya, sementara big data di internet itu tidak semuanya terstruktur dengan baik, sehingga muncullah NoSQL. Jadi ada pattern-pattern atau tertentu yang nanti bisa diolah dengan model NoSQL ya. Jadi kalau kita lihat di situ beberapa software untuk yang dapat digunakan untuk manajemen pemrosesan data tadi ya. Ada MySQL atau Postgres SQL yang open source ya, atau MongoDB ya NoSQL, kemudian Cassandra itu ya. Beberapa sistem manajemen database untuk mendukung AI tadi ya. Jadi karena kalau kita AI itu intinya kan dia mengambil input atau data dari internet, dan jumlah data itu huge atau besar sekali, sehingga perlu software tools untuk manajemen datanya ya. Oke, ini beberapa alat pemrosesan data besar, misalnya big data processing tools ya. Ada Apache Spark, ada Apache Hadoop ya. Hadoop yang lumayan terkenal itu ya, software itu banyak digunakan di model-model sistem terdistribusi ya. Jadi intinya internet itu, big data itu kan tidak tersedia di satu lokasi, tapi terdistribusi di berbagai lokasi. Nah, kemudian tadi ada software yang mampu tadi untuk memanage ya data-data tadi ya. Dengan cara scraping Anda bisa mendapatkan data yang Anda inginkan. Kemudian lanjut ke platform integrasi data, data integration platform ya, membantu dalam mengembangkan data berbagai sumber seperti misalnya tadi Apache, Naive dan Talent ya. Nah, itu prinsipnya bagaimana menggunakan platform tadi ya diintegrasikan untuk manajemen pemrosesan data ya. Karena tadi datanya itu begitu bervariasi, begitu banyak, begitu beragam, dan tersedia di berbagai ini. Nah, bagaimana cara mengumpulkan atau mengekstrak data sehingga data itu mempunyai makna atau mempunyai informasi yang berguna bagi penggunanya atau usernya gitu ya. Kemudian alat visualisasi data visualization tools ya, ada beberapa ya. Ya kalau di awal-awal dulu yang cukup terkenal tuh MATLAB ya, untuk visualisasi data gitu ya, atau Matplotlib gitu ya. Kemudian ya dengan adanya Tableau ya, atau kalau yang open source ya, selain Python juga selain MATLAB itu ada Scilab, kalau dulu ada Maple dan sebagainya. Itu adalah tools untuk visualisasi data, artinya rutin yang misalnya tadi untuk memvisualkan tabel, grafik dan sebagainya. Itu ada tools yang tadi misalnya untuk ya biasanya orang-orang bisnis ya, untuk bisnis intelijen itu perlu visualisasi ya. Jadi kalau data tuh disampaikan
tabel itu kurang menarik, tapi dengan visual itu akan lebih menarik. Kemudian selanjutnya perangkat lunak untuk tata kelola dan pemanfaatan AI. Nah, ini yang klasifikasi yang terakhir ya. Ini ada beberapa ya jenis juga. Jadi untuk dengan semakin luasnya penggunaan AI, penting untuk memiliki alat untuk mengelola, memantau dan memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab ya. Platform pemantau model AI atau AI modeling AI model monitoring platforms digunakan untuk melacak kinerja model AI ya, seperti misalkan mendeteksi adanya penyimpangan atau drift ya. Kemudian memastikan model tetap akurat dan relevan. Contohnya tadi Fiddler AI maupun Arise AI ya. Di sini ada beberapa Densitious, ada Aporia ya, atau Y-Labs dan sebagainya. Itu adalah tools-tool ya untuk monitoring ya. Apakah misalnya model AI itu berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi, alat penjelasan model AI ya, atau AI explainability tools ya, membantu dalam memahami bagaimana model AI membuat keputusan ya. Intinya kan ya tadi mengolah data-data itu. Nah, kalau misalnya disajikan data tidak dimaknai itu tidak mempunyai arti. Nah, di sini ada tools yang dapat membantu tadi memahami bagaimana model AI untuk membantu membuat keputusan yang membangun kepercayaan dan mengidentifikasi potensi biasnya ya. Contohnya adalah Sharp dan Lime ya. Jadi intinya tools untuk lebih ke memvisualisasi, itu membantu memvisualisasi ya, apakah hasil itu sesuai dengan yang diinginkan atau tidak ya. Kemudian di sini juga ada platform manajemen siklus hidup AI atau AI Life Cycle Management Platform ya, menyediakan alat untuk mengelola seluruh siklus hidup model AI mulai dari pengembangan hingga development dan pemantauan. Jadi sama juga ya, kalau adik-adik yang belajar pemrograman itu ada namanya software life cycle, di sini pun ada namanya AI life cycle ya. Dia ada prosesnya ya, dari sama ya, jadi misalnya dari planning, design, data collection management, data building, tuning, kemudian verification, validation, model development, operating monitoring, kemudian reward performance evaluation. Itu kira-kira life cycle-nya ya. Jadi kalau software life cycle, di sini ada AI life cycle ya. Ya, kita lanjut lagi aplikasi untuk pengguna akhir. Nah, ini yang bagian terakhir ya. Kita masih punya 7 menit ya insya Allah. Baik, di sini beberapa aplikasi untuk pengguna akhir ya, perangkat lunak aplikasi spesifik ya. Kategori ini mencakup aplikasi perangkat lunak secara langsung menggunakan teknologi untuk menyediakan fungsionalitas tertentu kepada pengguna akhir ya. Misalnya aplikasi Natural Language Processing atau NLP ya, termasuk chatbot, asisten virtual, perangkat lunak penerjemah bahasa ya. Jadi kalau Anda smartphone Anda itu sudah dilengkapi dengan penerjemah juga ya. Alat analisis sentimen ya, assistant analyst, misalnya Google ya, kalau nanti penerjemah itu Google Translate secara grammar, misalnya mengecek grammarnya benar atau tidak ya, grammar. Kemudian chatbot ya, dialog flow dan rasa. Kemudian aplikasi computer vision ya, termasuk perangkat lunak pengenal gambar dan video ya, mendeteksi objek, analisis wajah. Kemudian sistem pengawasan pintar ya, atau biasanya early warning system ya, atau smart warning system kan CCTV pun sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk mendeteksi itu ya, apakah misalnya orang atau misalnya objek bergerak atau tidak, itu ya sudah berbasis AI juga ya, dan dilengkapi dengan misalnya ada hal-hal yang mencurigakan, dia bisa melakukan suara dan sebagainya ya. Oke, kemudian berikutnya ada AI specific application ya. Kalau tadi kan ada hardware ya, ASIC ya. Ini prediksi analitik misalnya digunakan untuk memprediksi hasil di masa depan berdasarkan data historis ya. Dapat digunakan untuk misalnya business intelligence ya, meramal penjualan, deteksi penipuan, ya, manajemen risiko ya. Jadi platform BI ya, atau business intelligence. Kemudian sistem rekomendasi ya, digunakan oleh platform e-commerce ya. Misalnya media sosial, layanan streaming ya, merekomendasikan produk, konten dan sebagainya. Jadi kalau Anda mau beli barang itu ya, misalnya Anda bisa nanya dulu nih, apakah produk ini disukai atau tidak, atau misalnya menarik atau tidak menurut user lain. Nah, itu ada toolsnya ya, itu sudah di embed ya, termasuk di Amazon pun demikian ya. Jadi untuk profiling user misalnya, untuk profiling customer ya, seperti itu. Kemudian perangkat lunak yang lainnya ada otomasi produksi ya, ada fitur baca email, penjadwalan pintar, alat pengerasan
tugas ya. Kemudian aplikasi kesehatan dan kebugaran ya, dengan smart sistem gitu ya, yang mampu melacak kebugaran seseorang ya. Sekarang kan ada smartwatch yang dilengkapi dengan sensor tekanan darah, apa Anda tidurnya cukup atau tidak dan sebagainya, itu sudah cukup banyak ya. Kemudian perangkat lunak spesifik lainnya, misalnya untuk navigasi transportasi tadi sudah dibahas ya, Google Map, Waze ya. Kemudian ada juga untuk bantuan pengemudi ya, kendaraan ya, yaitu kalau ini lebih ke hardware ya, untuk cruise control atau automatic emergency braking dan sebagainya, itu lebih ke hardware-nya gitu ya. Kemudian aplikasi membuat musik ya, AI ya termasuk melukis ya. Sekarang kan software ya, banyak lah gitu. Artinya memprediksi misalnya kalau gambarnya sekian tahun itu seperti ini, kira-kira tuanya seperti apa. Atau sekarang ada foto tuanya, dulu bayinya itu seperti apa. Nah, itu adalah software yang tadi sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk AI. Baik, ya kita akan sampai pada di akhir. Intinya untuk mengembangkan AI itu artinya perangkat keras dan perangkat lunaknya sudah demikian banyak ya. Artinya ini kaitannya dengan adik-adik mahasiswa ya, kaitannya nanti kalau bikin tugas akhir, termasuk tadi ya, artinya Gunadarma juga sudah menyediakan atau mempunyai superkomputer ya, yang DigiQuant maupun 100 yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan penelitian yang dalam bidang AI, karena terus terang kompetensi AI itu sangat dibutuhkan di masa datang ya. Dan termasuk juga kami dari LSP Universitas Gunadarma juga sudah menyediakan skema sertifikasi ya untuk data science yang bisa adik-adik ambil ya, terkait dengan rumpun data science itu ada associate data science, kemudian data engineer dan maupun data analis ya. Jadi bagi adik-adik tadi rumpun rekayasa teknologi, silakan dari awal sudah membidik kira-kira kompetensi apa yang Anda akan ambil, Anda pelajari, Anda perdalam, sehingga nanti pada saat Anda lulus punya sertifikat kompetensi dan Anda siap kerja atau siap bersaing di dunia industri. Demikian mungkin pengantar dari kami tentang AI dan perangkat keras dan perangkat lunak AI. Intinya sudah dipaparkan berbagai jenis perangkat keras maupun perangkat lunak yang adik-adik bisa gunakan untuk membuat suatu sistem yang mampu mengimplementasikan AI dalam aplikasi Anda. Demikian Pak Iqbal mungkin dari saya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Raden, terima kasih juga Pak Sultan. Jadi hari ini kita secara jelas, secara gamblang diperlihatkan seluas apa sih hardware dari AI dan kemudian berbagai macam jenis software AI untuk menunjang proses-proses AI yang ada di dunia ini supaya menjadi solusi bagi setiap kehidupan kita. Jadi nanti para mahasiswa bisa melihat detailnya pada Fiklas ya, terkait dengan dokumentasi apa yang kita sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati ya para mahasiswa untuk mengambil tindakan segera, karena tuntutan dengan keahlian AI ini sangat sekarang lagi masif di mana-mana dibutuhkan. Demand-nya tinggi ya. Jadi skill untuk AI itu demand-nya tinggi, sementara SDM yang mampu atau mempunyai kualifikasi itu masih terbatas. Belum, jadi kalau adik-adik nanti terusan tadi ya rumpun komputer terutama yang memang punya skill programming itu sangat direkomendasikan ya untuk mengambil kompetensi dalam bidang AI. Nah, mumpung masih tingkat 1, perdalami dasar-dasar untuk bisa menjadi kompeten dalam bidang itu. Artinya dari segi programmingnya, ya skill programming, karena memang programming itu perlu dilatih ya, soft skill ya. Kalau tidak bisa instan ya, harus perlu latihan dari awal, sehingga selama kuliah di Gunadarma itu silakan manfaatkan dengan adanya mata kuliah unggulan, ada praktek yang berbasis AI akan memudahkan Anda untuk berkembang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya tuntutan bagi kita ya di sini ya sebenarnya bukan hanya sekedar jadi programming AI-nya, tapi juga misalnya tadi user AI-nya juga mungkin keahlian-keahlian yang terkait dengan end user itu juga bisa dikuatkan. Terima kasih banyak pada para narasumber yang telah hadir pada hari ini, Bapak Sultan dan Pak Raden. Dan terakhir
mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa UGTV sekalian. Amin. Acara ini juga dapat disaksikan di TV digital ataupun di aplikasi UGTV Mobile ataupun streaming di TV Gunadarma Aceh ID, atau nanti siaran ulangnya juga bisa dilihat di channel YouTube UGTV Official. Demikian hari ini ya, saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.